Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Zulaika dari SI4204. Hendak mempresentasikan modul 8 mengenai transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Yang pertama ada agenda styles, menjelaskan tujuan dan elemen dari model desain, mengidentifikasi elemen penting dari sebuah diagram komunikasi UML, membuat sebuah tampilan diagram komunikasi dari model desain, mengidentifikasi elemen penting dari diagram UML sequence, membuat tampilan diagram sequence dari model desain. Selanjutnya ada map prosesnya. Berikut merupakan map prosesnya dan juga elemen-elemennya. Lalu ada model desain. Model desain dibuat dari model kebutuhan atau use case dan juga model domain. Ini merupakan bentuk dari model desain. Lalu ada diagram interaksi. UML interaksi diagram adalah nama kolektif untuk diagram berikut. Yang pertama ada diagram sequence, yang kedua ada diagram komunikasi, yang ketiga ada diagram ikhtisar interaksi. Lalu ada diagram interaksi. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan dari interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua skenario use case, sebuah fragmen dari skenario use case. Diagram interaksi UML dapat juga digunakan untuk menunjukkan urutan dari interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem. Selanjutnya membandingkan analisis dan desain. Analisis sendiri membantu memodelkan apa yang dikenal tentang sebuah proses bisnis yang sistem harus dukung. Yang pertama ada use case, yang kedua ada model domain. Lalu desain membantu bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Model desain terdiri dari UI atau komponen boundary, ada komponen service dan komponen entitas. Yang merupakan robustness analysis. Robustness analysis sendiri merupakan proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam model desain. Ini merupakan elemen-elemennya yang dibutuhkan. Inputnya yaitu use case skenario untuk use case diagram activities jika diperlukan, jika tersedia, domain model. Lalu ada output dari robustness analysis sendiri merupakan model desain yang ditangkap dalam diagram interaksi UML dengan komponen desain seperti batas, layanan, komponen, dan entitas. Lalu ada boundary komponen, kelas atau batas digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya, yaitu unders dan juga sistem eksternal. Ini merupakan boundary komponennya ini. Lalu ada komponen service, kelas komponen kontrol layanan mewakili koordinasi pengurutan transaksi dan kontrol objek lain dan sering digunakan untuk merangkum kontrol terkait dengan use case tertentu. Ini merupakan komponen dari service. Komponen service maksud saya. Lalu ada entity komponen digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering persisten. Ini merupakan entitas komponen atau komponen entitas. Lalu ada service dan entitas komponen. Itu merupakan gabungan antara layanan dan juga entitas. Ini merupakan gambar atau bentuk dari service dan entitas komponen. Lalu ada boundary dan entity komponen yang digunakan untuk mengambil kembali atribut komponen entitas. Ini merupakan boundary dan entity komponen. Lalu menjelaskan proses analisis robustness. Ada pilih use case, membuat diagram komunikasi dari komponen desain, menggambar, lalu memberi label, lalu mengubah diagram komunikasi menjadi diagram urutan ataupun sebaliknya untuk tampilan alternatif atau opsional. Yang merupakan komponen elemen communication diagram. Identifikasi elemen communication diagram. Terdiri elemen-elemennya dan juga ini adalah variasi elemen penggambaran untuk elemen-elemennya. Lalu mengidentifikasi elemen communication diagram. Sebuah pesan dapat menunjukkan sebuah nama pesan dan juga sebuah panah arah. Yang kita ketahui panah arah ada dua macam, yaitu panah arah penuh dan panah arah terbuka. Lalu ada sebuah nomor urut, terus
ada sebuah daftar parameter, sebuah kondisi penjaga, dan pengembalian parameter. Selanjutnya, membuat communication diagram. Untuk yang pertama yaitu meletakkan aktor pada communication diagram. Ini merupakan aktor. Lalu yang kedua, mengidentifikasi komponen batas. Kita menginputkan komponen batas sesuai dengan use case-nya, yaitu dari sini merupakan permintaan kamar, membuat pemesanan permintaan kamar melewati tanggal kedatangan, tanggal keberangkatan, dan jenis kamar yang diminta. Lalu selanjutnya ada kita menambahkan reservasi untuk memenuhi studi kasus, membooking reservasi atau membuat reservasi. Lalu selanjutnya yaitu membuat objek entitas reservasi itu sendiri. Yang selanjutnya kita menambahkan find room atau metode-metode yang diperlukan. Ini merupakan penambahan dari elemen-elemennya, lalu bisa ditambahkan lagi sesuai dengan studi kasus yang ada. Lalu untuk contoh komunikasi diagramnya, pada dua diagram komunikasi berikut menunjukkan pandangan yang lebih rinci tentang create reservation. Yang pertama ada skenario primer berhasil, skenario sekunder gagal. Ini merupakan contoh dari communication diagram yang pertama. Ini merupakan contoh communication diagram yang kedua. Yang selanjutnya ada sequence diagram. Dia akan memberi perspektif yang berbeda dari interaksi antar objek, dapat digunakan sebagai pengganti communication diagram, dapat dikonversi ke atau dari communication diagram, terbukti lebih berguna dan bagi pengembang. Sorot urutan waktu interaksi. Bagian selanjutnya menjelaskan bagian dari urutan UML. Ini merupakan identifikasi elemen dari sequence diagram, elemen-elemennya. Fragmen penggunaan fragmen ini sendiri meliputi menampilkan sequence loop, menampilkan jalur alternatif, memungkinkan dua atau lebih skenario akan tampil, menampilkan referensi ke fragmen diagram urutan lain yang terperinci, memungkinkan kita untuk memecah diagram yang besar menjadi lebih kecil. Ini merupakan contoh dari fragmen. Contoh diagram urutan, kita ada 3 urutan diagram, yaitu primary, sukses, secondary, tidak sukses atau gagal. Yang ketiga, urutan fragmen. Ini merupakan contoh diagram yang pertama, diagram urutan yang pertama. Ini merupakan contoh diagram urutan yang kedua, dan ini merupakan contoh diagram fragmen. Kesimpulan dari modul ini, yang pertama, diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain dan yang memuaskan sebuah use case atau memaksimalkan dari bentuk use case. Yang kedua, objek interaksi dapat divisualisasikan dengan UML. Yang pertama ada diagram komunikasi, yang kedua ada urutan diagram. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.